Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memulai bimbingan penyuluhan kita ini dengan memperdalam bacaan hari ini. Ya, mungkin bisa ditayangkan oleh pengurus supaya bisa dibaca bersama bacaan hari ini. Bacaan dari kitab Kejadian 8 ayat 6 sampai 13 dilanjutkan ayat 20 sampai 22. Ya, mari kita membaca dan mendengarkan dengan seksama. Pada waktu itu air bah sudah mulai surut. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang, pergi sampai air menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kaki, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Maka dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudah keringlah air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, bersabdalah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkannya hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tak akan membinasakannya lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya mari kita membuka. Ya. Apa? Oh iya, sorry. Bacaan hari ini hari Selasa ya. Ya. Mari kita buka dulu. Bacaan dari kitab Kejadian. Mari kita ulangi saja ya. Karena mungkin bacaan hari ini ya. Ya, mari kita membaca kitab Kejadian bab 6 ayat 5 sampai 8, bab 7 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10. Silakan dibuka oleh pengurus supaya bisa dibaca bersama. Mari kita membaca bersama. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bersabdalah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata maupun burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, maka bersabdalah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpeliharalah keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi
Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari datanglah air dan air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Bacaan hari ini ya. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ya. Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidaklah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, memang tadi itu antara bacaan yang hari Rabu dan bacaan hari Selasa ini di kitab Kejadian itu ya memperdalam tentang kitab Kejadian, materi yang memang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Kejadian itu adalah kitab pertama dalam Alkitab. Silakan bapak-bapak buka ya. Kebanyakan kita membaca Alkitab itu kan sistematikanya dan sudah dibuat ya begitu terstruktur ya. Jadi kitab Kejadian itu adalah kitab pertama dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Taurat, Torah Yahudi. Kitab ini dalam bahasa Ibrani disebut Bereshit, yang berarti pada mulanya. Ya. Jadi di Indonesia kan itu namanya kitab Kejadian. Ya, tapi dalam bahasa Ibrani disebut dengan Bereshit, yang berarti pada mulanya. Ya, jadi kitab pada mulanya. Sesuai dengan kata pertama dari kitab tersebut, kitab Kejadian mencakup kisah penciptaan dunia. Jadi kita bisa meyakini dan mengamini sebagai orang Kristiani bahwa kisah penciptaan dunia itu adalah betul-betul kebenaran yang utama. Ya, tidak bisa diperdebatkan lagi. Kata tidak bisa itu bagi kita orang Kristiani, tapi bagi orang pengetahuan ya silakan diperdebatkan karena mereka mungkin ya ingin menggali bagaimana penciptaan itu. Tapi bagi kita sudah menjadi firman yang hidup bahwa ya pengakuan iman itu, aku percayakan Allah pencipta langit dan bumi, dan itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Yang menciptakan langit dan bumi ya Allah. Pada mulanya sesuai dengan kitab pertama dari kitab tersebut, kitab Kejadian mencakup kisah penciptaan dunia, lalu penciptaan manusia. Jadi ada penciptaan dunia dan segala isinya dan manusia. Jadi penciptaan dunia dan manusia itu ya, Allah itu menciptakan infrastruktur, suprastruktur, dan segalanya itu bagi manusia. Itu jelas. Dan awal sejarah umat manusia. Jadi kitab Kejadian itu adalah kisah penciptaan dunia, manusia, dan awal sejarah umat manusia. Serta sejarah bangsa Israel yang bermula dari Abraham. Nah ini. Jadi kita tahu bangsa Israel itu ya bermula dari Abraham. Nah, kalau kita dalami lagi lebih dalam kitab Kejadian, yang pertama itu adalah penciptaan, Kejadian 1 sampai 2 atau Kejadian bab 1 sampai 2. Jadi kalau kita baca dengan seksama, itu mengisahkan bagaimana Tuhan menciptakan alam, semesta, bumi dan segala isinya dalam 6 hari dan hari ke-7 sebagai hari perhentian Sabat.
Jadi kalau kita mengikuti bacaan harian dalam kalender liturgi Katolik itu, jadi kitab Kejadian ini ya akan beberapa hari dibacakan terus untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, ya, dalam kitab Kejadian itu adalah manusia pertama. Jadi harus dipahami bahwa Adam itu bukan nama, tetapi manusia dalam bahasa Ibrani itu Adam namanya. Jadi yang membuatnya menjadi nama itu adalah kita. Ya. Jadi kalau sejarahnya itu Adam itu adalah manusia pertama. Ya. Akhirnya menjadi nama. Ya. Jadi manusia pertama, Kejadian bab 2 dan bab 3 dikisahkan penciptaan Adam dan Hawa. Nah, Hawa itu adalah manusia yang diciptakan Allah dari tulang rusuk manusia pertama itu. Serta jatuhnya manusia dalam dosa setelah memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi kita bisa tahu konteks Kejadian bab 2 sampai bab 3 itu adalah bagaimana penciptaan Adam dan Hawa, serta jatuhnya manusia dalam dosa ya setelah memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena banyak dari kita memahami kitab suci itu kan artinya melompat-lompat. Tapi mulailah kita ya memahami kitab suci itu dari kitab Kejadian. Kemudian yang ketiga, air bah dan Nuh. Nah, tadi sudah kita bacakan ya. Kejadian bab 6 sampai 9. Cerita tentang dosa umat manusia yang memuncak sehingga Tuhan mengirimkan air bah besar untuk memusnahkan kejahatan. Jadi konteksnya itu memusnahkan kejahatan, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Namun menyelamatkan Nuh dan keluarganya serta makhluk-makhluk hidup yang masuk ke dalam bahtera. Jadi berkat Allah itu bagi Nuh, ya, konteks manusia yang diselamatkan pada saat itu adalah yang bernama Nuh. Jadi Nuh itu adalah orang yang dibenarkan dan dipilih Allah karena seluruh manusia dilenyapkan dari muka bumi, beserta dengan binatang-binatang yang tidak disertakan dalam bahtera Nuh. Jadi wajar-wajar saja ditemukan misalnya binatang-binatang zaman purba itu ya kerangka-kerangkanya sedang digali, misalnya dinosaurus dan sebagainya. Nah, binatang-binatang itu tidak masuk dalam bahtera Nuh ya karena memang tidak dipilih Allah. Kemudian yang keempat, Menara Babel. Nah, nanti kalau kita baca lagi Kejadian 11, kisah mengenai umat manusia yang mencoba membangun menara yang mencapai langit, namun Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tersebar ke seluruh bumi. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, mengapa bahasa kita itu berbeda-beda? Itu akibat ya. Itu tadi, ya. Menara Babel. Jadi dituliskan Tuhan mengacaukan, ya. Dalam perspektif Tuhan lah yang membentuk bahasa-bahasa itu. Kemudian yang kelima, para bapa leluhur Israel menceritakan panggilan Tuhan kepada Abraham. Nah ini, jadi dalam kitab Kejadian itu ya terdiri atas 5 bagian yang luar biasa ya, saling kait mengait. Dan bagian kelima itu adalah para bapa leluhur Israel menceritakan panggilan Tuhan kepada Abraham. Kejadian 12 sampai 25 ini panjang nih. Ya. Jadi ada kurang lebih 13 bab menceritakan tentang Abraham itu ya. Lalu serta kisah tentang Ishak, Kejadian 26. Nah, kisah tentang Ishak ini memang hanya satu bab saja atau satu pasal. Jadi kalau kita melihat kalau tentang Abraham itu sampai 13 pasal atau 13 bab, sedangkan Ishak itu memang diceritakan hanya satu pasal atau satu bab. Nah, beberapa waktu dulu pernah ditanyakan mengapa Ishak itu diceritakan sangat sedikit dalam kitab Kejadian. Sebenarnya, ingat, konteks Ishak ini itu sudah diceritakan satu paket dengan Abraham. Tetapi yang menceritakan khusus tentang Ishak itu adalah Kejadian 26. Tetapi dalam Kejadian 12 sampai 25 terkandunglah proses pergulatan ya, Abraham yang dipilih sebagai bapak orang beriman. Lalu dia bukan mempertanyakan janji Allah,
tetapi mengamini janji Allah. Nah, ini bedanya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, Abraham tidak pernah mempertanyakan janji Allah, tetapi mengamini janji Allah. Nah, ini ya. Jadi kalau kita baca bab per bab, pasal per pasal atau ayat per ayat, ya, mengapa Abraham dipilih sebagai bapak orang beriman? Karena dia sudah meyakini janji Allah itu, mengamini janji Allah itu. Jadi sama seperti kita, mengapa kita menjadi Kristen atau mengapa kita menjadi Kristiani dalam dalam berbagai gereja? Mengapa kita menjadi Katolik, ya? Karena kita mengamini. Nah, penyelenggaraan ilahi itu. Maka kitab Kejadian ini ingin menggambarkan kisah spiritualitas hidup seorang bapa beriman atau bapa beriman yang bernama Abraham. Lalu serta kisah tentang Ishak, Kejadian 26, ya, itu menjelaskan bagaimana Ishak yang sebagai simbol, ya, kesetiaan terhadap Abraham, terhadap orang tua, dan kesetiaan terhadap janjinya kepada anak-anaknya. Ishak tahu dia ditipu oleh Yakub, tetapi karena ya syarat-syarat sudah terpenuhi, ya Ishak ya memberikan berkat kepada Yakub, ya tetap Esau pun diberikan berkat. Tetapi kan persoalannya di situ, ya, Esau lah yang membuat masalah ketika dia memberikan hak kesulungan kepada Yakub gara-gara dia ya menukarkannya dengan makanan kacang merah. Nah, ini bisa terjadi, kita berpindah iman gara-gara makanan, gara-gara materialistis dan sebagainya. Yakub ya diceritakan luar biasa, ya. Jadi ada 11 bab. Kurang lebih 9 bab ya. Kejadian 27 sampai 36. Nah, kalau kita baca Kejadian 27 sampai 36 ya ceritanya tentang Yakub, tokoh sentralnya. Walaupun tidak menafikan tokoh-tokoh yang lainnya, yaitu anak-anak Yakub dan ya segala orang-orang beriman dan juga orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita membaca kitab suci, kitab Kejadian itu menceritakan hal-hal apa yang terjadi kepada orang yang beriman dan takwa serta diberkati dan dirahmati Allah, dan apa yang terjadi kepada orang-orang yang jahat. Nah, tadi kita sudah membaca orang-orang yang jahat itu dimusnahkan oleh Allah dengan alam, air bah. Jadi sering kita bahas bahwa manusia itu mati itu kan karena 4 hal. Yang pertama karena sakit, penyakit, yang kedua karena kecelakaan, yang ketiga karena musibah, bencana, yang keempat karena terbunuh atau dibunuh. Itu proses yang terjadi ya. Lalu nanti kita baca ya. Ini cukup panjang ini ya. Kurang lebih ada 13 bab, 13 pasal. Ini tentang Yusuf. Nah, ya. Walaupun dia anak ke-11 ya. Jadi kalau Yusuf itu sebenarnya hitungannya anak ke-12 karena ada satu anak perempuan. Jadi kalau anak Yakub itu kan ada 13 orang. Satu Dina namanya, perempuan tidak dihitung dalam garis keturunan, tetapi tetaplah 13. Tetapi untuk jumlah suku itu yang dicatat itu adalah yang laki-laki. Nah, jadi kalau dihitung Yusuf itu anak ke-12. Sedangkan Benyamin itu anak ke-13. Tetapi kalau secara garis keturunan ya mereka dihitung sebagai anak ke-11 dan ke-12. Nah, dari Yusuf ini nih anaknya Rahel. Jadi Rahel itu adalah adiknya Lea yang harusnya dinikahi oleh Yakub, tetapi karena Laban menipunya, ya. Mengapa Yakub ditipu Laban? Ya, Yakub juga sadar bahwa dia menipu Esau. Nah, jadi kisah penipuan ini dibalas penipuan itu tadi. Jadi Allah menghajar dan mengajar, ya. Karena Yakub menipu, maka dia ditipu. Nah, itu terjadi hukum balas membalas ya. Tetapi tipuan Laban ini berkali-kali. Pertama dia harusnya mengawinkan dengan Rahel, lalu Lea yang dikawinkan. Yang kedua, karena dia sayang,
dengan Yakub, maka untuk mendapatkan Rahel, ya, kurang lebih 7 tahun lagi dia harus bekerja. Nah, 7 tahun bekerja dapat Rahel kan. Tetapi Yakub dan Lea dan Rahel ini walaupun adik-beradik, ya terjadi yang namanya pergunjingan, perseteruan, ya. Karena Rahel itu susah punya anak, makanya Lea itu mengolok-ngoloknya. Tetapi demi memiliki anak pada zaman itu disodorkanlah gundiknya Rahel untuk Yakub. Begitu juga karena rupanya gundiknya ini mendapatkan 2 anak, ya Lea juga menyodorkan gundiknya. Jadi pada zaman itu konteks bagi perempuan kalau bisa melahirkan anak itu adalah suatu anugerah bagi suaminya. Nah, ini kan mengulang kisah neneknya, si Sarah yang menyerahkan gundiknya atau menyerahkan pembantunya untuk, ya, diserahkan kepada kakeknya Abraham, yaitu Hagar, di mana nanti Hagar melahirkan Ismail. Tetapi ingat, setelah Sarah meninggal, Abraham itu menikah lagi, ya. Jadi dalam konteks orang-orang dalam kitab suci atau orang-orang purbakala ini, ya, jadi kita mengetahui bahwa kitab Kejadian itu menceritakan secara runut bagaimana orang beriman itu diselamatkan Allah. Bagaimana Adam dan Hawa seharusnya adalah sebagai orang beriman, dia jatuh ke dalam dosa, tidak dimusnahkan oleh Allah, tetapi dia tidak berjumpa Allah. Jadi maka dia terpisah dari Allah. Ya. Kalau kau makan buah yang terlarang itu, kau akan mati. Nah, kata mati itu terpisah dari Allah. Tidak bisa melihat Allah. Dan sebagai bentuk konsekuensinya dia harus menanggung penderitaan yang dialami oleh manusia biasa. Jadi tokoh beriman yang diceritakan ini, ya, secara garis besar itu, ya, Adam dan Hawa dalam penciptaan, dan manusia pertama lanjut ke Nuh adalah manusia pilihan Allah, Nuh beserta keluarganya. Berikutnya, ya, manusia mulai berlomba-lomba untuk menggapai Tuhan. Ya, akhirnya bahasanya dikacau balaukan Tuhan sebagai bentuk, ya, Allah mengajar dan menghajar manusia itu supaya dia tahu bahwa Sang Pencipta itu adalah Allah sendiri. Kemudian, ya, diceritakan tentang para leluhur Israel. Jadi apapun yang terjadi, Abraham itu adalah leluhurnya Israel. Karena Yakub dirubah namanya menjadi Israel sebagai bentuk konsekuensi, ya, penghapusan dosa atas penipuan Yakub kepada Esau dan kepada Ishak. Nah, jadi ingat, Yakub tuh bukan menipu 1 orang, menipu 2 orang. Yang ditipu tuh adalah orang kudus, orang suci, bapaknya Ishak. Ya. Yang kedua adalah saudara kandungnya atau abangnya, Esau. Maka Allah, ya, menampilkan diri sebagai rupa manusia, seorang muda bergulat semalam-malaman, dan akhirnya untuk menghentikan pergulatan itu memukul. Nah, sebenarnya pangkal paha itu terjemahan halusnya, ya. Jadi sebenarnya memukul kemaluannya. Ya. Jadi kalau kita mendalami kitab Kejadian itu harus benar-benar juga mencari sumber aslinya. Ya, saya sampaikan karena saya mendapatkan informasi dari pakar kitab suci, sebenarnya yang dipukul itu adalah kemaluannya, ya. Jadi pangkal paha. Jadi makanya antara sekitar kemaluan dan pangkal paha itu tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi, oleh orang Israel, karena menghormati Bapak Yakub, ya. Nah itu, maka namanya dirubah Israel. Nah, kitab ini tidak hanya penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam budaya dan literatur dunia, terutama terkait dengan konsep penciptaan dan moralitas manusia.
Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang itu lupa bahwa ya, konsep penciptaan dan moralitas manusia itu bermula dari kitab Kejadian ini. Jadi apapun yang disusun oleh suku bangsa yang ada di muka bumi ini sebenarnya konsepnya itu bermula dari ini. Ya, terserah ada yang tidak mengakui konsepnya seperti itu, karena konsep yang disampaikan kitab Kejadian ini adalah konsep yang sangat mudah dipahami oleh manusia, orang beriman, dan sangat mudah dipahami secara logika dan nalar. Ya. Memang mungkin terdapat pertanyaan-pertanyaan, ya namanya kalau dicatat semuanya tidak akan mampu. Mengapa kitab Kejadian ini menjadi suatu tanda rahmat ilahi? Karena memang kitab Kejadian itu adalah kitab pertama dari Taurat Musa, atau dari Torah tadi, atau Pentateuk, di mana Musa menuliskan rangkaian kejadian itu yang dikisahkan oleh Allah sendiri. Nah, ini dia. Jadi, apa yang disampaikan Allah kepada Musa itu menjadi suatu berkat bagi seluruh manusia. Yang pertama, ya, kita bisa lihat di situ. Ya. Bahwa terkait tentang konsep penciptaan dan moralitas manusia.